Pada malam kedua Telibul 93 dari 1001 malam, Syahrazad melanjutkan kisah Kamar al-Zaman, sang pangeran yang kini terobsesi untuk menemukan cinta sejatinya, Putri Badiah al-Jamal. Setelah mendapatkan izin dari ayahnya, Kamar al-Zaman mengumpulkan segala persiapan untuk perjalanannya. Ia memilih pakaian terbaiknya, satu yang terbuat dari sutra halus berwarna biru yang melambangkan langit, dan menambahkan perhiasan yang gemerlap. Ia memutuskan untuk berangkat ke kerajaan tetangga, tempat di mana Badiah al-Jamal diyakini berada. Sebelum pergi, ia berjanji pada ayahnya bahwa ia akan kembali dengan berita baik, baik itu membawa pulang putri atau memberikan kabar tentang keberadaannya. Dengan sepenuh hati, Kamar al-Zaman menaiki kuda kesayangannya, Sakti, yang memiliki kecepatan dan daya tahan yang luar biasa. Ia berangkat dengan membawa satu kantong penuh emas untuk membiayai perjalanan dan menjamin kenyamanannya. Dalam perjalanan, ia melewati desa-desa yang ramai, padang rumput yang luas, dan hutan-hutan lebat, di mana ia berjumpa dengan berbagai macam orang. Tetapi semua itu terasa kosong tanpa keberadaan Badiah al-Jamal di sampingnya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, Kamar al-Zaman tiba di perbatasan kerajaan Badiah al-Jamal. Di gerbang kerajaan, ia dihentikan oleh penjaga yang curiga. Mereka bertanya tentang tujuan kedatangannya. Dengan percaya diri, ia memperkenalkan dirinya sebagai pangeran dari kerajaan seberang, menjelaskan bahwa ia datang untuk melamar putri yang cantik. Para penjaga, terkesan oleh keanggunan dan ketampanannya, membawanya menemui Raja Zaman, ayah dari Badiah al-Jamal. Di dalam istana megah, Kamar al-Zaman disambut dengan hormat. Raja Zaman adalah seorang raja yang bijaksana dan dengan pengalaman yang mendalam tentang politik dan perang. Namun, dia juga memiliki kelemahan yang jelas. Dia sangat melindungi putrinya. Saat Kamar al-Zaman menyampaikan niatnya, Raja Zaman dengan hati-hati mengamatinya. "Aku ingin mengetahui apakah engkau benar-benar pantas untuk putriku," kata Raja Zaman dengan suara dalam. "Cinta adalah hal yang penting, tetapi kesetiaan dan keberanian lebih penting lagi. Jika kau ingin menikahi Badiah al-Jamal, kau harus membuktikannya." Mendengar tantangan itu, Kamar al-Zaman merasa bersemangat. "Apapun yang perlu dilakukan, aku siap," ujarnya dengan tegas. Raja Zaman kemudian memberikan tantangan yang berat. Kamar al-Zaman harus menghabisi seekor naga api yang menghuni gua di pegunungan dekat istana. Naga itu telah mengganggu kerajaan selama bertahun-tahun, meneror penduduk dan menghancurkan ladang. Jika Kamar al-Zaman berhasil mengalahkan naga api itu, barulah ia dapat mengajukan lamaran untuk Badiah al-Jamal. Dengan berani, Kamar al-Zaman bersiap untuk menghadapi tantangan itu. Dia mencari perlengkapan dan senjata dari para pengrajin terampil di istana. Setelah mempersiapkan segalanya, termasuk perisai besi dan pedang yang terbuat dari logam langka, ia berangkat menuju pegunungan, di mana gua naga itu berada. Saat tiba di lokasi yang ditentukan, suasana menjadi tegang. Cuaca mendung dan angin berhembus kencang, seolah menyiratkan bahaya yang mengintai. Kamar al-Zaman memasuki gua dengan hati-hati, dikelilingi oleh keheningan yang mencekam. Di dalam gua, ia bisa merasakan panas yang menyengat, dan saat ia melangkah lebih jauh, cahaya menyala dari jauh. Dan di sanalah, di tengah gua yang luas, naga api itu berdiam. Dengan sisik merah menyala, mata yang menyala, dan tubuh yang lebih besar dari seorang raja, naga api menatapnya dengan tajam. Kamar al-Zaman merasakan ketakutan, tetapi hatinya tetap teguh. "Naga!" teriaknya. Suaranya bergema di seluruh gua. "Aku datang untuk mengakhiri teror yang kau bawa kepada kerajaan ini. Bersiaplah!" Naga itu menggeram, mengeluarkan api dari mulutnya. Kamar al-Zaman yang cepat bereaksi, melompat ke samping untuk menghindari nyala api yang menyala-nyala. Dia tahu bahwa dia harus mencari titik lemah naga itu, tetapi pertarungan berlangsung sengit. Setiap kali ia melayangkan pedangnya, naga itu menghindar dengan gesit, menghempaskan sayapnya, dan menciptakan angin yang membuat Kamar al-Zaman terhuyung. Setelah berjuang selama beberapa lama, Kamar al-Zaman berusaha berpikir jernih. Dalam ketegangan, ia ingat pelajaran yang diberikan oleh ayahnya tentang taktik bertarung. Ia memutuskan untuk menunggu hingga naga mengeluarkan api lagi. Begitu naga membuka mulutnya untuk mengeluarkan api, Kamar al-Zaman melompat ke atas dan menikamkan pedangnya ke dalam mulut naga, tepat pada saat api menyala. Dengan teriakan mengerikan, naga itu terjatuh, terhuyung-huyung sebelum akhirnya jatuh ke tanah, tak berdaya. Kamar al-Zaman merayakan kemenangannya. Tetapi ia juga merasakan kesedihan karena makhluk itu telah dihancurkan. Ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orangnya.
Tetapi, ia tetap menghormati kehidupan yang telah ia ambil. Setelah mengalahkan naga api, Qamar al-Zaman kembali ke kerajaan Raja Zaman, di mana semua orang telah menunggu dengan penuh harapan. Ketika ia memasuki gerbang istana dengan kepala tegak, membawa bukti kemenangannya, sisik naga sebagai tanda, raja dan rakyatnya bersorak gembira. Raja Zaman tidak hanya terkesan, tetapi juga bangga. Engkau telah menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa, kata Raja Zaman. Sekarang aku mengizinkan engkau untuk melamar putriku, Badi'a al-Jamal. Qamar al-Zaman, yang hatinya berdebar-debar, dipanggil untuk menemui Badi'a al-Jamal. Ketika putri itu masuk ke ruangan, cahaya keindahannya seakan menghapus semua kelelahan dari perjalanan panjangnya. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, perasaan yang tak terungkap antara keduanya menjalar. Dengan penuh rasa hormat, Qamar al-Zaman berlutut dan meminta izin untuk melamar Badi'a al-Jamal. Engkau adalah wanita yang kuimpikan, dan kini aku tahu bahwa aku akan berjuang untuk mendapatkan cintamu seumur hidupku, ujarnya. Putri Badi'a al-Jamal yang terharu mendengar kata-kata pangeran itu, tersenyum dan mengangguk. Jika engkau mampu berjuang untuk melindungi kerajaanku dari naga api, aku yakin bahwa engkau akan melindungi hatiku, jawabnya lembut. Dengan demikian, pernikahan mereka dirayakan dengan meriah, sebuah pesta yang dihadiri oleh seluruh rakyat dan para bangsawan dari berbagai negeri. Musik, tari, dan kegembiraan mengisi udara. Sementara Qamar al-Zaman dan Badi'a al-Jamal bersumpah untuk saling mencintai dan melindungi satu sama lain selamanya. Malam kedua Ratu Limulti III berakhir dengan Qamar al-Zaman dan Badi'a al-Jamal yang berdiri di balkon istana, memandangi kerumunan yang bersorak. Hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Syahrazad menyelesaikan ceritanya, dan Raja Syahriar terpesona, menantikan cerita berikutnya di malam selanjutnya. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.